Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, itulah pepatah. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Islam Edgar Vanos dari nomor absen 14 dari kelas 11-8. Jadi pada kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang moderasi beragama. Namun, jika kita belum tahu apa itu moderasi beragama, kurang afdol rasanya. Maka dari itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari moderasi beragama. Nah, pengertian moderasi sendiri itu adalah kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio. Yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan dari sikap, sangat kelebihan dan kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi. Yang pertama itu ada pengurangan kekerasan, yang kedua itu adalah penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Nah, jadi kita itu sebagai umat muslim janganlah berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Disebutkan dalam hadis, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi hanya menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Nah, dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan. Sikap tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi ia juga jangan kikir sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri. Harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. Demikian pesan ini disarikan dari ayat Al-Quran sendiri dan disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berarti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia dan hambanya. Nah, untuk contoh moderasi beragama sendiri itu diantara lain yaitu saling menghargai hak individu untuk memilih keyakinan dan cara hidup yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Di antaranya cara dengan tidak memaksakan keyakinan diri sendiri kepada orang lain dan menghargai setiap keyakinan yang dianut oleh orang lain tersebut. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar di antara lain, menghormati orang yang berbicara di depan dengan memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut dan tidak sibuk diri sendiri. Contohnya itu bermain handphone, mengobrol dengan teman yang sehingga terlalu asik, serta seperti membuat kegaduhan. Dengan hal kecil ini saja akan memberikan diri kita impact positif dalam menghargai pendapat atau kepercayaan orang lain. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa didapat dari moderasi beragama ini adalah kita itu boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita juga harus menghargai atas keputusan tiap individu masing-masing. Seperti kita menghargai agama orang lain yang berbeda dengan kita, itu merupakan salah satu cara untuk kita moderasi beragama dan kita saling menghargai dan mentoleransi atas perbedaan yang ada di masyarakat di Indonesia ataupun di dunia. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang moderasi beragama yang bisa Edgar sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun intonasi yang kurang jelas dan kurang tepat.
Edgar minta maaf dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.